Lah kalau orang tua karena daya atau sistem akal dan pikirnya itu sudah jalan, sehingga energinya itu di sini semua. Jadi energinya ngumpul di sini, badannya nggak gerak, ngumpul di sini, akhirnya apa? Sel sarafnya pada rusak gitu loh. Lah anak kecil dayanya itu dialirkan gitu loh. Makanya Bapak Ibu, ada anjurannya ketika Bapak Ibu sedang, bahasanya apa ya, sedang kebanyakan pikiran, overthinking gitu, perbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu, selamat malam. Salam damai sejahtera, berkah berlimpah untuk semuanya. Ayo cedekan Bapak Ibu, cedek-cedekan. Kenapa anak kecil, rata-rata anak kecil itu aktif? Kenapa anak kecil, asal kita perhatikan, apalagi pertumbuhannya itu kalau sudah wis baru jalan lah, jalan itu karepe obah baik, ngopo bae dicekeli, wis playon baik. Kenapa Bapak Ibu? Cedekan yuk, cedekan. Karo ngopi, ayo cedekan yun. Kenapa anak kecil umumnya itu hiperaktif, lari-lari, pecicilan, obah-obah dan sebagainya. Karo ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu kenapa? Bahkan yang tua ketika ngomong anak kecil pecicilan randuwe kesel. Sing tuwa sing kesel. Alasannya kenapa? Kalau ngomong anak kecil, wah, anak kecilnya bermain full, bahagia. Tapi sing ngomong sing keselen. Jawabannya karena anak kecil sistem akal dan pikirnya itu belum jalan, sehingga energi yang ada di kepalanya ini mengalir ke seluruh tubuhnya. Jadi geraknya bukan di sini, tapi menyeluruh ke seluruh tubuhnya. Lah kalau orang tua karena daya atau sistem akal dan pikirnya itu sudah jalan, sehingga energinya itu di sini semua. Jadi energinya ngumpul di sini, badannya nggak gerak, ngumpul di sini, akhirnya apa? Sel sarafnya pada rusak gitu loh. Lah anak kecil dayanya itu dialirkan gitu loh. Makanya Bapak Ibu, ada anjurannya ketika Bapak Ibu sedang, bahasanya apa ya, sedang kebanyakan pikiran, overthinking gitu, perbanyak olahraga agar daya pikirnya, energinya itu nggak menggumpal di sini. Kalau menggumpal di sini tak dibarengi dengan gerak, tubuhnya rusak. Kenapa? 90% penyakit itu terjadi pada yang overthinking akan masa depan,
sedih, khawatir dan sebagainya, khawatir tentang masa depan, sedih tentang masa lalu, akhirnya sel sarafnya rusak. Tuh, kalau anak kecil sistem akal dan pikirnya belum maksimal, belum aktif, jadi energinya itu nggak menggumpal di sini, tapi di segala gerakan tubuhnya playon, guyon, apa mana yo dolanan baik itu. Nah, orang tua geraknya kurang sambil duduk kayak gini, tapi sininya jalan terus, sehingga antara isi dengan wadah itu nggak imbang, terjadilah kekonsletan. Makanya 90% penyakit itu berasal dari pikiran yang kurang sinkron gitu loh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Rahayu. Makanya apa ya, kalau lagi overthinking, ayo perbanyak olahraga, perbanyak gerak, beraktivitas dan sebagainya agar tidak menggumpal di sini, energinya tidak menggumpal di kepala. Karena kepala kita ini ibaratnya itu adalah pusatnya sistem pineal gland kita, ini adalah pusat sistem seluruh sel saraf dalam diri kita. Kalau gumpal di sini nggak dialirkan dengan gerakan, tidak beraktivitas, tidak olahraga dan sebagainya, ngumpul lang gini, jebol sistem sarape. Oke, jadi kalau Bapak Ibu sedang overthinking loh yo, bukan oper jengking, bukan. Oper jengking itu berarti pas lagi nguntalno seperti ini kesandung, itu oper jengking gitu loh. Arep ngoper malah kejengking ya. Nah, ini overthinking, kakean pikiran. Iya nek dibikin indah-indah. Sing dibikin blundet, mumet ruwet, remuk engko sistem saraf. Sel-sel do rusak engko. Oke, jadi perbanyak olahraga. Dan olahraga yang bagus itu olahraga yang tidak membuat ngos-ngosan banget. Ya mau ngos-ngosan banget ya monggo, tapi ya nggak terlalu sering gitu loh. Karena nanti detak jantungnya itu kenceng. Sedangkan manusia hidup itu memang secara sunatullahnya itu dihitung dari detak jantung. Umpama si A hidup dengan catatan 1000 miliar detak jantung lah, kalau detak jantungnya tambah kencang dung cepet. Makanya apalagi ini yang udah ua-ua, kan sudah dikasih tekniknya, itu olahraga yang ya untuk seluruh saraf dan sebagainya, tapi tidak membuat detak jantung itu terlalu enggak, tapi kelistrikan dalam diri kita itu aktif. Seperti sholat pun seperti itu, Bu. Pak, Bu. Sholat itu melancarkan peredaran darah, melancarkan peredaran energi dalam diri kita, asal gerakannya pas. Asal gerakannya pas, kan sudah dikasih tahu juga teknik tata cara dalam sholat. Oke, begitu nih Bapak Ibu. Kenapa? Pertanyaannya tadi siapa ya? Oh ya, kenapa anak kecil itu aktif bermain kalau masih kecil? Ya karena energinya tidak menggumpal di sistem otak kita ini. Jadi mengalir ke seluruh tubuh sehingga antara isi dan wadah itu sinkron pas gitu. Tapi orang tua gerakan kurang, pikirannya kebanyakan, kabutan pikiran. Dan nyatanya apa? Di saat mungkin kita sedang kebanyakan pikiran, lagi mumet, lagi mikiri sing werna-werna ora karu-karuan, apa timbulnya? Sakit kan? Karena tidak sinkron. Begitu Bapak Ibu, apakah bisa dipahami?
Apalagi kita sebagai orang tua yang ngomong bocah cilik, anak kecil, ngeliat anak kecil pecicilan terus. Nah kita ngomongnya sambil mikirin yang lain-lain yang di sana, tidak benar-benar hadir di situ. Tambah kesel. Kita yang ngomong tambah kesel. Anak kecil seolah nggak punya capek, karena anak kecil itu totalitas menikmati yang sedang dilakukan. Serah mikir apa-apa, pokoknya seneng. Jadi kesadarannya hadir saat itu juga dalam permainannya. Kita duduk di sini pikirannya di masa depan, duduk di sini pikirannya di masa lalu. Di saat pikiran kita berada di masa depan, itu akan memunculkan kekhawatiran. Di saat pikiran kita berada di masa lalu, itu akan memunculkan kesedihan, karena kita mengenang, memikirkan masa lalu, memikirkan apa gambaran-gambaran di masa lalu dulu pernah mengalami ini, mengalami itu, akhirnya sedih, akhirnya marah sendiri, akhirnya jengkel sendiri dan sebagainya. Tapi pikiran di masa depan khawatir besok ini, besok kan besok lah. Jadi agar pikiran tidak loncat ke masa lalu maupun masa depan, hadirkan kesadaran rasa di sini saat ini sekarang ini. Nikmati wudude, nikmati kopine, nikmati jagonge. Barang siapa yang menikmati duduknya, sadari kita sedang duduk, rasakan bahwa kita sedang duduk. Nikmati kita sedang duduk. Dan bersyukurlah kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita masih diberi pertolongan, yaitu duduk. Loh, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatnya. Sekarang duduk di sini, nikmati, sadari, nikmati dan bersyukur. Karena duduknya menyadari, menikmati dan mensyukurinya, ngisuk jalan-jalan Bapak Ibu kan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan ditambah nikmat. Saat menikmati duduknya, ditambah nikmatnya, jalan-jalan kemana kek, naik mobil, duduk sambil menikmati perjalanan gitu, rebahan, sadari, nikmati dan bersyukur masih diberi kesempatan untuk rebahan, untuk tidur dan sebagainya. Asal dinikmati, disyukuri. Besok tidur di hotel bintang 12, ada nggak hotel bintang 12? Gitu, intinya disadari, nikmati dan syukuri, karena kita hidup itu hanya menjalani, menikmati dan mensyukurinya.